Halo para kami ibu, pecinta Boku no Pico yang ada di seluruh Nusantara. Seperti apa yang ada pada judul video kali ini, Mimin bakal ngebahas tentang anime Tensura guys. Lebih tepatnya lagi, Mimin akan ngebahas beberapa bawahan terkuat eksekutif Tempest yang biasa dikenal dengan 12 Patron Rimuru, di mana masing-masing dari ke-12 bawahan Rimuru ini memiliki kekuatan yang di luar nalar. Bahkan kekuatan mereka mampu menyaingi member dari Octagram. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat kalian yang baru gabung atau baru mampir ke channel ini, support terus channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, dan juga komen video ini, agar kedepannya video-video dari Mimin dapat terus menghibur kalian. Terus siapa aja sih 12 veteran bawahan Rimuru ini? Gak usah banyak ngebacot lagi, langsung aja kita gas ke pembahasannya. Yang pertama ada Kumara. Kumara adalah roh rubah yang diperbudak oleh Clayman dan diselamatkan oleh Rimuru. Setelah mendapatkan nama Kumara dari Rimuru, pertumbuhan Kumara menjadi lebih cantik lagi, dengan rambut perak keemasan dan ekor yang awalnya hanya 3, tumbuh menjadi 9. Rimuru lalu menempatkan Kumara di lantai 90 labirin demi keamanannya. Setelah dievolusi oleh Rimuru menjadi True Demon Lord, Kumara berevolusi menjadi ras Heavenly Star Nine-Tailed Spirit dan diberi gelar Chimeric Lord dengan eksistensi poin sekitar 1.800.000. Dan untuk skill ultimate Kumara sendiri adalah Ultimate Skill Mythical Beast Lord Bahamut. Untuk kemampuan skill ultimate tersebut mencangkup Talk Acceleration, Gravity Control, Room Control, dan Multi-Layer Defense. Adapun skill lain yang dimilikinya antara lain Universal Perception, Demon Lord Haki, Minion Beast Demon, Manipulation of Plow, Minions Fusion, Physical Attack Immunity, Abnormal Status Resistance, Natural Elemental Resistance, Metal Attack Resistance, dan Hybrid Attack Resistance. Adalman. Dulunya saat masih hidup, Aldaman merupakan imam besar Kekaisaran Timur. Setelah kematiannya, ternyata Adalman mendapat kutukan yang membuatnya tidak bisa mati, dan membuatnya menjadi sesosok undead. Adalman menjadi bawahan Rimuru setelah Shuna membebaskannya dari kutukan tersebut. Setelah menjadi bawahan Rimuru, ia menjadi penjaga lantai 70 labirin Tempest. Setelah perang melawan Kekaisaran Timur, Rimuru memberi Adalman 100.000 jiwa. Adalman berevolusi menjadi True Demon Lord dengan ras Necromancer Spirit, dan ia diberi gelar Gehenna Lord oleh Rimuru. Nilai eksistensi poin Adalman kurang lebih sekitar 870.000. Adalman memiliki skill ultimate Book of Magic Necronomicon, dan kekuatan Adalman juga mencangkup Thinking Acceleration, Persepsi Universal, Demon Lord Haki, Chain Annulment, Analysis and Appraisal, All of Creation, Spiritual Destruction, Holy Demonic Inversion, Dominating of the Dead, serta resistensinya antara lain serangan fisik tidak valid, anomali keadaan tidak valid, pengaruh alami tidak valid, dan resistensi serangan ilahi. Gabiru. Gabiru awalnya berasal dari ras Lizardman. Ia diusir dari daerah asalnya karena kudeta yang ia lakukan saat Orc Lord menyerang. Kemudian ia datang ke Tempest dan ia tidak sengaja dinamai ulang oleh Rimuru. Gabiru bersumpah selalu setia dan loyal terhadap Rimuru. Walau dengan kelakuan gobloknya, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Ia dievolusi oleh Rimuru menjadi True Demon Lord dan berevolusi menjadi ras Dragon Youth dan diberi gelar Dragon Lord. Nilai eksistensi poin Gabiru sekitar 1.260.000. Ditambah lagi dengan peralatan senjatanya yang berada pada tingkat khusus yang bernama Water Vortex Spear yang sekarang sudah berada di kelas mitos, serta memiliki skill ultimate King of the Mind, dan skill ini meliputi percepatan pemikiran, perubahan takdir, operasi tak terduga, space operation, dan multiple boundaries. Gabiru juga berpotensi mengubah medan pertempuran saat melawan musuh yang lebih kuat darinya, serta ia juga memiliki resistensi antara lain pembatalan rasa sakit, resistensi anomali keadaan, resistensi pengaruh alami, resistensi serangan fisik, resistensi serangan spiritual, dan resistensi serangan ilahi. Geld atau Gerudo. Sebelum menjadi bawahan setia Rimuru, Geld dulunya merupakan tangan kanan pemimpin dari ras Orc yang dimana pada saat itu menjadi Orc Lord dan berhasil dikalahkan oleh Rimuru. Akibat dari insiden tersebut, Geld menjadi merasa bersalah.
Tetapi Rimuru malah memberi kesempatan kepada para orc untuk bisa bekerja di Jura Tempest dan menjadi bagian dari keluarga Tempest. Setelah ia diberi nama Gald oleh Rimuru, yang sebelumnya Gald merupakan nama dari Orc Lord. Setelah diberi 100.000 jiwa oleh Rimuru, Gald berevolusi menjadi True Demon Lord dan berevolusi menjadi Ras Orc King dan mendapat gelar Barrier Lord. Gald memiliki nilai eksistensi poin sekitar 2.300.000 dan memiliki skill ultimate Gourmet King Beelzebub. Kekuatan ini meliputi percepatan berpikir, Magical Sense, Demon King Haki, Super Speed Regeneration, Corroded Foot, Iron Wall, Substitute Service, Space Operation, Multiple Barrier, Super Smell, Full Body Armor, serta memiliki resistensi antara lain pembatalan nyeri, pembatalan anomali keadaan, resistensi pengaruh alami, resistensi serangan fisik, resistensi serangan spiritual, dan resistensi serangan ilahi. Rangga. Setelah ayahnya yang merupakan pemimpin kelompok Direwolf dibunuh oleh Rimuru, Rangga kemudian menjadi bawahan Rimuru setelah diberi nama oleh Rimuru. Rangga berevolusi dari Direwolf menjadi Tempest Darkwolf. Setelah diberi 100.000 jiwa, Rangga berevolusi menjadi True Demon Lord dan juga berevolusi menjadi ras Divine Wolf dengan gelar Star Lord. Nilai eksistensi poin Rangga mencapai 4.300.000 dengan skill ultimate Stellar Wind Lord Hastur. Kekuatan ini juga meliputi 7 jenis, yaitu percepatan berpikir, persepsi universal, Demon Lord Haki, manipulasi suara dan angin, manipulasi ruang, dan multiple barrier, serta resistensinya antara lain serangan fisik tidak valid, pengaruh alam tidak valid, resistensi serangan spiritual, dan resistensi serangan ilahi. Xion. Sama dengan Benimaru, ia dinamai oleh Rimuru dan menjadi bawahan Rimuru. Namun Xion sempat mati saat kerajaan Falmouth menyerang Tempest. Ini juga membuat Rimuru berniat untuk menjadi Demon Lord. Xion berhasil dibangkitkan oleh Rimuru setelah Rimuru berevolusi menjadi True Demon Lord. Tidak hanya itu, setelah perang melawan kekaisaran, Rimuru memberi Xion 100.000 jiwa dan Xion berevolusi menjadi True Demon Lord. Yang sebelumnya ia adalah ras Kijin, kini berevolusi menjadi Fighting Oni dengan gelar Warlord. Nilai eksistensi poin Xion berjumlah 4.200.000, ditambah lagi dengan pedang Gorikimaru senilai 1.080.000. Jadi jika ditotal saat Xion bertarung serius, nilai eksistensi poinnya sekitar 5.200.000. Skill ultimate miliknya adalah Tyran King Susano dengan resistensi pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Altima. Altima digambarkan sebagai sosok yang memiliki perawakan seperti anak kecil yang berambut ungu. Tapi jangan salah, walaupun Altima memiliki wujud seperti anak kecil, ia adalah iblis primordial ungu yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Ia dibawa oleh Diablo kepada Rimuru dan diberi nama oleh Rimuru. Setelah diberi nama, Altima berevolusi dari Archdemon menjadi Demon Duke. Sebelum perang kedua melawan kekaisaran, Altima dievolusi oleh Rimuru menjadi True Demon Lord dan diberi gelar Pain Lord. Nilai eksistensi poin Altima sendiri sekitar 2.600.000 dan kemampuan skill ultimate Poison King Samael. Skill ini juga meliputi akselerasi berpikir, persepsi universal, Demon Lord Haki, manipulasi ruang dan waktu, penghalang multidimensi, weakness detection, dead poison generation, dan dunia kematian. Ia juga memiliki resistensi, yaitu pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Carrera. Carrera merupakan iblis primordial kuning. Seperti Ultima, Carrera juga direkrut secara langsung oleh Diablo. Setelah diberi nama oleh Rimuru, Carrera berevolusi dari yang dulunya Archdemon menjadi Demon Duke. Carrera digambarkan seperti seorang remaja perempuan SMA berambut kuning pendek. Walaupun seperti itu, ia tetaplah seorang iblis primordial yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Setelah perang melawan Kekaisaran Timur pertama, Carrera diberi 100.000 jiwa oleh Rimuru dan ia berevolusi menjadi True Demon Lord. Berkat evolusinya, Carrera berhasil mengalahkan Kondo Tatsuya yang merupakan pasukan terkuat Kekaisaran Timur. Nilai eksistensi poin Carrera telah mencapai 7 juta. Ditambah dengan pistol emas milik Kondo Tatsuya sekitar 3.370.000. Jadi totalnya ada sekitar 10.300.000.
Carrera mendapat gelar Maintenance Lord dengan skill ultimate Dead King Abaddon, serta kekuatan ini meliputi akselerasi pikiran, persepsi universal, Demon Lord Haki, manipulasi ruang waktu, penghalang multidimensi, limit breakthrough, dan multidimensional break. Ia juga memiliki resistensi, pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Testarossa. Testarossa adalah iblis primordial putih yang merupakan satu dari 3 iblis kuat yang dibawa Diablo untuk menambah kekuatan pasukan Rimuru dalam menghadapi Kekaisaran Timur. Ia digambarkan sebagai iblis wanita dewasa yang cantik dengan mata merah dan rambut putih. Awalnya ketiga iblis ini menolak karena menganggap Rimuru itu lemah. Tetapi setelah melihat sendiri, Testarossa bersedia menerima nama dan menjadi bawahan setia Rimuru. Sama seperti Ultima dan Carrera, ia berevolusi menjadi Demon Duke setelah mendapatkan nama. Setelah dievolusi menjadi True Demon Lord oleh Rimuru dan mendapat gelar Killer Lord, nilai asistensi poin Testarossa berjumlah 3.300.000 dengan skill ultimate Hell King Belial, dan kekuatan ini mencakup skill antara lain percepatan berpikir, persepsi universal, Demon Lord Haki, manipulasi ruang dan waktu, penghalang multidimensi, dominasi kehidupan, dan dunia setelah kematian. Juga memiliki resistensi antara lain pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan serangan alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Benimaru. Benimaru awalnya berasal dari ras Ogre, tapi desa asalnya diserang oleh pasukan orc dan ia bertemu dengan Rimuru. Rimuru menawarkan bantuan untuk mengalahkan pasukan Orc Lord dan memberi nama kepada 6 Ogre yang tersisa. Setelah diberi nama oleh Rimuru, ia berevolusi dari ras Ogre menjadi Kijin. Setelah mengalahkan Orc Lord, Benimaru dan para Ogre lainnya bersumpah untuk setia kepada Rimuru. Tak sampai di situ, Benimaru juga dievolusi oleh Rimuru menjadi True Demon Lord dan berevolusi menjadi ras Flame Spirit Oni dan diberi gelar Flare Lord. Kini nilai eksistensi poin Benimaru kurang lebih sekitar 4.400.000, ditambah dengan peralatannya yang bernama Red Lotus sekitar 1.100.000. Jadi total nilai eksistensi poin Benimaru saat bertarung dengan serius kurang lebih sekitar 5.500.000. Ia juga dianugerahi skill ultimate Blessing Sun Lord Amaterasu yang diperoleh dari skill unik Generalissimo, dan juga kekuatan ini meliputi Thinking Acceleration, Universal Perception, Demon Lord Haki, Will Control, Lag and Hit Control, Space Control, and Multiple Barrier. Serta ia memiliki resistensi, serangan fisik tidak valid, pengaruh alam tidak valid, anomali keadaan tidak valid, resistensi serangan spiritual, dan resistensi serangan ilahi. Yang berikutnya adalah Segion. Rimuru menemukan kumbang badak langka yang saat itu sedang terluka. Karena tertarik memeliharanya, Rimuru mengobati kumbang tersebut dengan sedikit bagian tubuhnya. Rimuru menempatkan kumbang tersebut di lantai 80 labirin agar aman, karena tidak ada petualang yang pernah sampai ke lantai tersebut. Rimuru memberi nama kepada kumbang tadi dengan nama Segion. Bahkan Segion dilatih secara langsung oleh Ballora. Setelah Rimuru memberi 100.000 jiwa kepada Segion, dan Segion berevolusi menjadi True Demon Lord dengan ras Water Insect God, Segion mendapat gelar Mist Lord. Dengan eksistensi poin Segion sejumlah 4.900.000. dan skill ultimate Illusion King Mephisto. Illusion King Mephisto sendiri mencakup beberapa kemampuan, yaitu akselerasi pikiran, kontrol waktu ruang, penghalang dimensi multilayer, semua ciptaan, dominasi mental, dan dunia ilusi. Skill lain yang dimiliki Segion yaitu Universal Perception, Demon Lord Haki, Legal Manipulation, Haki Domination, Collapse Wing, Physical Attack Immunity, Immunity Abnormal Status, Mental Attack Immunity, Natural Element of Immunity, dan Hybrid Attack Resistance. Yang terakhir adalah Mamang Diablo. Diablo merupakan iblis primordial hitam yang tertarik pada Rimuru dan ingin menjadi bawahan Rimuru. Diablo dipanggil oleh Rimuru saat Rimuru berevolusi menjadi True Demon Lord. Setelah diberi nama Diablo oleh Rimuru, Diablo berevolusi dari Archdemon menjadi Demon Peer. Setelah perang besar melawan Kekaisaran, Diablo diberi 100.000 jiwa oleh Rimuru, dan ia menjadi True Demon Lord. Ia berevolusi menjadi Demon God, serta diberi gelar Devil Lord oleh Rimuru. Nilai eksistensi poin Diablo adalah 6.600.000. Diablo memiliki skill ultimate Temptation King Azazel. Skill ini juga mencakup
Thinking Acceleration, Universal Perception, Demon Lord Haki, Manipulasi Ruang dan Waktu, Multidimensional Barrier, All of Creation, Punishment Domination, Charm Domination, dan Temptation World. Ia juga memiliki resistensi antara lain pembatalan serangan fisik, pembatalan anomali keadaan, pembatalan serangan spiritual, pembatalan pengaruh alamiah, dan perlawanan serangan ilahi. Setelah melihat semua ini, Rimuru sangat yakin bahwa orang terkuat di antara semua bawahannya adalah Diablo. Diablo bahkan disebut-sebut dapat menyamai kekuatan Demon Lord seperti Gi dan Milim. Nah, itulah tadi daftar 12 veteran bawahan Rimuru yang loyal dan setia pada Rimuru, yang masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan. Jika ada salah kata dalam penyampaiannya, mohon dimaafkan. Dan sampai di akhir video, gue Mimin Wani Medon Care pamit undur diri. See you di next video guys.